Mungkin udah direkam. Oke, udah direkam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kisah di balik measure of central tendency dan measure of dispersion ya. Measure of central tendency dan measure of dispersion. Apa itu measure of central tendency dan dispersion? Kayak gini ya. Measure of central tendency, measure of central tendency, dan measure of dispersion atau variability. Yang teman-teman udah pelajari kemarin ya di video-video kemarin. Saya mau cerita dulu kisahnya. Jadi zaman dulu ada seorang tokoh namanya Carl Pearson ya. Carl Pearson. Dia dia banyak disebut sebagai bapak statistik. Jadi nanti kalau teman-teman belajar korelasi ada pakai korelasi Pearson ya, memang si Pearson ini orangnya Carl Pearson. Carl Pearson ini punya seorang sepupu yang pinter banget ya. Jadi zaman dulu kok ada orang ya yang pinter banget. Ini tahun 1890-an. Jadi dia punya sepupu yang pinter banget. Apa-apa tuh dia gampang ngerti. Terus dia suka bikin sesuatu yang mengagumkan dari benda-benda dan barang-barang. Si Carl Pearson tuh penasaran, kok ada orang yang bisa pinter banget kayak dia ya? Kayak sepupu gue. Apa ya yang bikin sepupu gue pinter gitu ya, kata si Carl Pearson. Terus dia bertanya-tanya, gitu. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa sepupunya Carl Pearson? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ada giveaway ya, yaitu tiket menginap 3 malam di Fakultas Psikologi Unjani. Mana ada yang mau. Carl Pearson itu sepupunya bernama ini nih, brother and sister semua yang ada di sini, namanya dari C. Charles, lanjutannya apa? Darwin. Darwin. Betul ya, selamat, nanti bisa lapor ke Pak Ujang ya. Siapa tadi yang ngejawab? Bisa lapor ke Pak Ujang, nginep biar lebih hangat di bagian gensetnya ya di Fakultas Psikologi ya. Silahkan. Charles Darwin cerdas banget, dia apa-apa pintarnya terkenal ya. Nah, si Pearson ini penasaran, si bro Pearson ini penasaran. Apa ya yang bikin si Darwin ini kok pinter banget gitu ya. Kok ternyata ada orang yang lebih pinter dibanding teman-teman yang lain. Nah, kebayangnya di sini ya. Ini ada orang lah, katakanlah kita pakai simbol bulatan-bulatan gini. Kok ada orang yang ternyata dia lebih pintar dibanding orang-orang lain ini? Kok ada ya? Nah, makanya terus pertanyaannya jadi mengerucut. Oh, berarti ada rata-rata kepintaran. Nah, mulailah dia bikin ukuran namanya mean ya, atau kita simbolkan dengan X bar ya, atau mean. Dingin dingin. Mean, mean ya. Jadi orang-orang ini punya kepintaran level berapa? Kok ada orang-orang yang lebih tinggi dari rata-rata? Kebayang ya? Jadi pertanyaan utama Pearson itu dimulai dari, kok si Darwin pinter amat sih? Terus pertanyaan lanjutannya adalah, kok bisa ada ya orang disebut lebih pintar dari yang lain? Nah, pertanyaannya kemudian adalah, rata-rata pintar tuh kayak gimana? Nah, inilah yang awal mula cikal bakal adanya measure of central tendency. Jadi pengen tahu secara umum rata-rata orang pintar tuh di sebelah mana, di segi mana gitu ya. Eh, atau katakanlah gini ya, ini kelas apa sih? Kelas A ya? Iya, Pak. Oke. Noval, aku mau nanya ya, open open mic dulu. Iya. Noval, kira-kira kalau di rata-rata anak kelas A itu level kecantikannya berapa? Di anak kelas A. Coba 8, Pak. 8 ya. Berarti Ya, kalau Pak. diurutin dari NIM yang 01 gitu ya, sampai Iya. paling ujung NIM 0 berapa sih? 40, Pak. 040. Berarti rata-ratanya di 8 kan? Iya. Ya, kata Noval gitu ya, rata-rata di 8. Berarti kan ada NIM yang 0 berapa, yang nilainya berapa gitu ya. Ada nih kayak gitu ya. Tapi secara umum cewek-cewek yang ada di kelas A itu kalau walaupun jangan digituin ya, dikasih nilai itu 8. Katakanlah Noval ketemu sama teman SMA-nya. Bro, kuliah di mana, Bro? Di psikologi, Bro. Wes. Gimana cewek-ceweknya, Bro? Kalau di kelas gue sih 8. Wah. Coba contohnya siapa? Contohnya Divia tuh. Wah, iya bener Divia 8 misalkan gitu ya. Jadi ada atribut yang kita coba angkakan dan simbolkan. Kebayang ya sampai sini ya? Kelas gue mah kelas A itu 8 gitu. Jadi kebayang ya bahwa statistik tuh ternyata ada di dekat kita, di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi ada yang terus kata temannya Noval tuh,
Tapi Val, gue nggak mau nyari yang 8, gue pengen nyari yang 10. Kira-kira di kelas lu ada nggak gitu? Nah Val, kira-kira di kelas ada nggak yang menyimpang dari rata-rata tapi simpangannya ke atas? Yang cantik banget gitu, yang nyari 10 lah, ada nggak? Ada, Pak. Coba sebut namanya siapa? Berbahaya, Pak. Ada berapa orang aja? Ada berapa orang? Ada 3, Pak. Ada 3, oke. 1. Oke, silahkan chat di kolom chat ya. Tapi jangan chat yang umum, yang to everyone, private ke saya. Silahkan semuanya. Kira-kira siapa ya 3 orang di kelas A yang kecantikannya itu menyimpang dari rata-rata tapi ke atas. Kita nggak ngomongin yang menyimpang ke bawah ya. Ini ya kan cantik relatif, kalau jelek mutlak ya. Nah makanya tolong chat ke saya. Yang chatnya private ya, jangan ke everyone ya. Bahaya nanti. Coba sebut siapa di kelas A yang cantiknya itu rata-rata simpangannya ke atas gitu ya. Silahkan. Kok belum ada yang chat nih? Oke, udah ada belum ya? Oh, udah mulai ya. Ada beberapa nih. Wah, udah mulai banyak nih yang ngechat nih. Wah, nama-namanya beda-beda yang disebut, tapi ada nama yang suka disebut ya. Yang Pak. Jadi 3 besarnya masing-masing beda-beda, tapi ada satu nama yang sering disebut ya. Aku sebutin aja kali ya. Ada yang bilang Mia ya, ada yang bilang Karini, Fitriani, Anissa, kan berarti beda-beda ya. Putri Sari, Cynthia, Tir. Siapa Tir? Tir. Oh, yang paling sering disebut itu Anissa dan Jilan ya. Sama Tiara. Oh, Tiara juga banyak. Oke, kita panggilkan Tiara. Mana yang mana Tiara? Hadir nggak? Mana Tiaranya nggak ada? Hadir Bapak. Oke, ada Tiara ya. Coba. Yang kedua sering disebut adalah Anissa. Mana Anissa? Hadir Bapak. Mana Anissa? Hadir tapi aku nggak ngeliat deh. Saya Pak. Oh, Anissa ya. Itu green screen apa hordeng? Dan Pak. Hordeng ya. Sama Jilan. Yang mana Jilan ya? Hadir Bapak. Oh, ada ya. Nah, sama kayak Darwin, sama kayak Pearson juga melihat Darwin bahwa oh ternyata Darwin ini dibanding rata-rata itu jauh lebih tinggi, jauh banget. Nah dari situ dia ngitung. Cuma rata-rata penyimpangannya berapa ya? Nah itu namanya standar deviasi ya. Jadi kalau diukur, misalkan gini ya, dari rata-rata yang 8, pakai yang merah. Dari rata-rata yang 8, ada siapa tadi? Tiara, ya. Tiara, Anissa. Tapi ini jangan GR dulu ya. Tiara, Jilan, sama Anissa jangan GR dulu ya. Ini masih di kelas A. Kalian belum ngelihat nih tadi di kelas D dan B ada Adena gitu ya. Wah, itu nanti perbandingannya di rata-rata berat lagi persaingannya ya. Tenang. Sama tadi siapa? Jilan ya. Nah, ini masing-masing punya angkanya. Nah, simpangan dari 8 ini juga di rata-rata. Oh, jadi mereka itu seberapa menyimpang di rata-ratakan lagi, namanya standar deviasi ya. Tapi tenang ya, kalau perempuan mah tidak dilihat dari fisik bagusnya. Karena ternyata fisik perempuan itu tidak ngaruh apa-apa terhadap keturunan dan juga generasi penerus. Ini yang harus jadi mindset kita semua ya. Bahwa perempuan atau seorang perempuan ya, ibu itu menurunkan genetis terhadap anaknya itu 100% dari kecerdasan ya, yang dihitung lewat IQ. Jadi, ibu yang baik, seorang wanita yang baik adalah seorang wanita yang pintar dan memintarkan diri. Karena IQ anak itu dikontribusi 100% dari ibunya. Ini kata Journal of Science, Journal of Cognition bilang kayak gitu ya. Kalau pengen anaknya ganteng dan cantik, jangan dari ibunya, tapi dari bapaknya. Ya, jadi carilah bapak yang rapi, yang sehat, yang kuat, ya, yang mau bekerja keras. Tapi kalau cari istri, carilah yang cerdas, ya.
Karena ternyata IQ anak kita lahir dari istri yang cerdas, bukan dari istri yang cantik ya, gitu. Pak gimana kalau aku terlanjur bodoh ya gitu ya. Kalau ada perempuan yang nanya, Pak enggak tenang aja. Makanya tanya deh ke Pak Taufik ada yang namanya neuroplastisitas ya atau neoplastisitas. Makanya ada ya pasangan-pasangan ya suami istri yang misalkan katakanlah Naufal nanti nikah sama Jilan gitu ya. Walaupun Naufal nggak ganteng-ganteng amat, tapi lama-lama muka Naufal akan mirip sama Jilan. Atau kebalikannya, Jilan akan mirip mukanya Naufal. Kenapa kok bisa mirip? Padahal lahir dari rahim yang berbeda. Ya karena adanya neoplastisitas. Jadi please jangan lagi mandang fisik. Ya. Karena kalau ngomongin fisik, ternyata kontribusinya cuma 50% dari bapak, 50% dari ibu. Ya. Yang dari ibu apa? Ya paling bentuk mata ya, mata, hidung ya, wajah itu dari ibu, tapi kemudian bentuk fisik ya dari ayah, tinggi badan ya. Makanya kalau pengen ayah pengen punya anak tinggi, bapaknya harus tinggi gitu ya. Tapi kalau kecerdasan nggak bisa ditawar ya, kromosom X soalnya dari cewek. Makanya please ini para wanita-wanita yang ada di sini, calon mamah-mamah ya, calon bunda-bunda yang cerdas ya, yang cerdas ya. Jadi investasinya jangan hanya ke skincare tapi ke pendidikan ya. Jadi silahkan sekolah yang setinggi-tingginya, sering belajar ya begitu. Jadi ngomongin itu ini teh pelajaran apa sih? Statistik bukan? Statistik ya. Oh ternyata mempelajari measure of central tendency dan measure of dispersion itu berawal dari kisah penasarannya Pearson terhadap kenapa Darwin itu begitu pintar. Nah, ada tokoh lain namanya ada Galton ya, tokohnya Galton. Kalau Galton tertariknya sama-sama, ini juga sepupu jauh dari Darwin. Kalau Galton tuh nggak ngomongin soal mean, median, modes ya, dan juga nggak ngomongin soal dispersion. Tapi kalau Galton itu ngomongin soal kepribadian dan intelijensi. Kok bisa ya Darwin punya G faktor namanya. Nanti teman-teman belajar ya di mata kuliah psikologi psikodiagnostik di intelijensi namanya ada G faktor, G faktor ya. G itu dari Galton ya. Dari mana kecerdasan seseorang? Dari mana kok orang mendapatkan kecerdasan? Nah, jawabannya dari sini ya, dari ibu ya. Makanya please ya, kalau teman-teman ngerasa teman-teman pintar jangan sombong, terima kasih sama emaknya. Mah, terima kasih mama udah pintar menganalisa, memproses informasi, nggak senang bergosip seperti ibu-ibu lain. Alhamdulillah mah, kakak bangga punya mama gitu ya. Langsung sujud syukur ya, sun kakinya ya. Eh, jadilah anak yang soleh gitu. Itu kira-kira cerita dari measure of central tendency dan measure of dispersion ya. Awalnya Pearson ini pengen cari tahu, kok ada ya orang-orang yang pintar rata-rata orang tuh pinternya segimana sih? Kok bisa ada yang lebih tinggi dari pinter yang rata-rata, ada yang lebih rendah dari pinter yang rata-rata. Terus seberapa standar simpangannya? Nah, tapi zamannya Carl Pearson itu cuma sampai min aja, nyari min. Nah, kemudian orang-orang statistik baru nambahin ada median. Karena ternyata min tidak cukup mewakili ya. Katakanlah gini, tiba-tiba kaprodi kita ya ngundang orang tua kelas 2A. Yuk, karena sekarang masa pandemi, bagaimana kalau kita menggalang dana supaya kita segera bisa masuk lagi dengan protokol kesehatan. Jadi minta sumbangan dari orang tua supaya bisa nanti Fakultas Psikologi menyediakan oksigen yang bersih di kelas. Jadi kalau kalian masuk ke kelas itu dapat oksigen yang bersih. Kebayang ya muka jadi berseri-seri lah kalau dapat oksigen bersih kan. Seru ya ngisep oksigen aja terus. Nah, terus di rata-rata, yuk sumbangannya kita rata-ratakan yuk. Ya, jadi ada dari anak A, tadi itu sampai dari berapa? 01, NIM 01 sampai NIM 040. Gitu ya. Anak 01 penghasilan orang tuanya berapa? 10 juta per bulan. Anak nomor ini berapa? Jadi kebanyakan 10 juta, 15, 16 juta, misalkan ada yang 8 juta, ada yang 7 juta. Enak ya kalau di rata-rata kan gampang ya kalau ini ya. Tapi ternyata ada satu anak nih, NIM kosong berapa ya? Katakanlah NIM 29, siapa? NIM 029? Jilan, Pak. Siapa? Jilan. Oh, Jilan. Kesebut deh si Jilan. Padahal randomnya. Katakanlah Jilan ini ternyata orang tuanya penghasilannya itu 1 miliar sebulan. Sok coba kebayang ya. Terus di rata-rata, kira-kira adil nggak? Nggak adil ya. Nanti
Yuk kita rata-rata yuk. Dari hasil rata-rata di kelas A, ternyata hasilnya adalah 460 juta. Yuk, berarti masing-masing orang tua nyumbang 460 juta ya. Adil nggak kira-kira? Kenapa nggak adil? Gara-gara orang tuanya Jilan nih terlalu kaya, sultan nih. Ya, jadinya rata-ratanya jadi nggak imbang. Makanya orang-orang mikir, sepertinya bikin ngitung dari rata-rata aja juga tidak mencerminkan nilai tengah gitu ya. Makanya kalau pakai ini kita lihat dari mediannya. Nilai tengahnya berapa? Oh, nilai tengahnya karena ternyata banyak di 7, 7, 8, 5, ada yang 4, 4 sebulan gitu ya. Oh, nilai tengahnya di 7 gitu. Nah, berarti di 7 juta aja yuk sumbangannya mau nggak? Gitu. Ini adil, adil gitu ya. Kebayang ya? Karena ternyata kalau dari min aja nggak adil. Tapi ada yang protes juga. Aduh, Bapak Kaprodi, Ibu Kaprodi kalau 7 juta kemahalan dong. Dari yang paling sering muncul yang mana? Orang paling sering muncul di 4, oh ya berarti 4 juta. Dari modus namanya, mode. Bukan modus ya, tapi mode sebenarnya. Mode. Kenapa di Indonesia kan jadi modus? Saya suka aneh kadang-kadang ya. Tapi dari sini ngerti ya, kenapa penjelasan tentang rata-rata aja tidak cukup. Jadi kenapa menghitung, jadi ketika kita menghitung sebuah kelompok data, maka ngitung min aja nggak cukup. Min dihitung, sekalian mediannya dihitung, sekalian modusnya juga dihitung. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas? Ada dulu pertanyaan nggak? Sampai sini. Jangan sampai nanti Jilan nanya, Pak gimana ya supaya orang tua saya penghasilannya 1 miliar sebulan. Itu beda lagi. Itu mata kuliah bisnis nanti ya. Insya Allah sama Pak Yoga ya, ada entrepreneurship ya. Gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman semua, kita juga butuh untuk menghitung measure of dispersion ya. Kalau ngomong memang pronunciation itu penting ya. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris, logat kita harus di Inggris ya. Jadi yang kedua adalah ngitung measure of dispersion ya. Atau measure of variability ya. Pronunciation penting ya. Jadi jangan sampai salah nge-pronounce kata ya. Makhrajul huruf itu penting ya. Nah, kenapa kita harus ngitung standar deviasi? Supaya ngecek seberapa akurat nilai tengah, teman-teman. Ya. Contoh misalkan gini ya. Saya kasih contoh nih. Anak kelas A, ini nggak apa-apa ya pakai kecantikan tadi ya, walaupun cantik atau nggak cantik itu nggak penting ya. Yang penting cerdas atau pintar dan beradab, itu yang lebih penting ya. Kalau di rata-rata ya, kelas A itu kecantikannya 8. Ya, minnya itu 8. Minnya 8. Tapi standar deviasinya adalah 4. Sementara katakanlah kelas B itu kecantikannya 7, tapi standar deviasinya 1. Kira-kira kelas mana yang lebih cantik? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab atau mencoba berargumen? Kira-kira kelas mana yang lebih cantik? Yang lebih dijamin kecantikannya? Kelas A Kelas A, Pak. atau kelas B? Kelas A. Siapa tuh yang jawab? Di. Hah? Randy. Ya, Kelas Pak. A. Kenapa kelas A? Karena saya lebih berpeluang dekat sama kelas A, Pak. Gitu. Ya, Pak. Kelas B-nya belum pernah ketemu. Oh, sama kelas B belum pernah ketemu. Oke, berarti dilihat dari peluang ketemunya. Yang lain, tadi Randy jawab A. Coba share di chat. Kira-kira teman-teman lebih milih mana, A atau B? Dari data yang ada, kira-kira mana yang berpeluang untuk mendapatkan seseorang yang lebih cantik? Apakah kelas A atau kelas B? Dilihat dari datanya ya. Silakan. Ayo chat. Ayo jawab. A. Oh, yes. Kelas B. Kalau dari standar deviasinya kayaknya lebih baik kelas B. B Pak. Oh, yes. Oke, jawabannya yang mana? Jawaban yang betul adalah yang jawabannya nggak ada yang betul ya. Jawaban yang betul adalah ya nggak penting cantik enggaknya, yang penting cerdas ya, gitu ya. Kalau mau jawaban yang betul ya. Tapi kalau dilihat dari standar deviasi, kita akan berpeluang ketemu yang cantik di kelas B dibanding kelas A. Gitu ya. Hah? Kok bisa gitu, Pak? Dari mana ya taunya? Begini cara lihatnya teman-teman semua ya. Kalau kelas A, dia nilainya 8.
tapi standar deviasinya 4. Artinya bisa ketemu yang lebih cantik lebih tinggi, bisa ketemu yang lebih nggak cantik juga lebih tinggi ya. Jadi minus 4 sampai plus 4 ya. Jadi X gini, gini ya. 4, 4. Jadi kita bisa ketemu orang yang 4, 8 dikurangin 4 berapa? 4 ya. Kita bakal ketemu yang nilainya 4, nilai kecantikannya 4, kita bisa ketemu nilai kecantikannya 12. Wow, cantik banget pakai bidadari. Gitu ya. 12 di kelas A. Di kelas A mah ada yang cantiknya luar biasa kayak Anissa ya, udah itu mentok tuh ya. Dari 12 itu mah di 10 ya, mentok. Tapi kita bisa ketemu orang-orang macam Randy. Ini cowok apa cewek gitu ya. Tapi kalau di kelas B 7, secantik-cantiknya di kelas B cuma 8, tapi sejelek-jeleknya di kelas B cuma 6. Jauh banget sama kelas B itu ya. Sampai sini kebayang ya. Jadi standar deviasi itu ngelihat hal ini, ngelihat dari seberapa menyimpang dan rata-ratanya menyimpangnya 1, berarti kemungkinan kita untuk bertemu data yang lebih kecil dari itu enggak. Makanya standar deviasi yang bagus itu, standar deviasi dari data yang bagus adalah yang paling mendekati 0 ya. Berarti yang paling konsisten datanya. Begitu teman-teman. Dan kita ngukur apa-apa nanti ke depannya ya korelasi, regresi, butuh data namanya varians ya. Varians itu S kuadrat ya, standar deviasi yang belum diakarkan ya. Gitu. Sampai sini jelas ya, kebayang ya betapa pentingnya kita mempelajari measure of central tendency dan measure of dispersion ya. Itulah kenapa di psikologi kita belajar ini, karena barangkali kita kemudian harus jadi lebih bijak dalam melihat data ya. Bijak dalam melihat data. Rata-ratanya sekian, belum tentu. Jadi kalau kita udah dapat rata-rata, belum tentu rata-rata ini yang mendeskripsikan data. Kita perlu lihat mediannya, kita perlu lihat mode-nya. Udah dapat data tengahnya, belum tentu. Kita cek dulu standar deviasinya ya. Makanya statistika tuh mengajak kita untuk belajar bijak. Kita perlu melihat berbagai sisi untuk bisa benar-benar mengambil kesimpulan. Bahkan ketika sudah ada data pun, jangan sembarang ngambil kesimpulan ya gitu. Kenapa jangan sembarang ngambil kesimpulan? Teman-teman, lihat deh. Semua yang kita lakukan ini mengkonversi dalam angka ya. Ada sebuah kualitas yang abstrak yaitu apa? Cantik. Kita coba konversi, simbolkan jadi angka. Jadi 0 sampai 10. Kira-kira adil nggak? Adilkah ini untukku? Kan nggak adil ya. Kenapa nggak adil? Nggak bisa cantik tuh diangkakan. Maka angka tuh cuma simbol. Ada nggak yang pernah lihat di dunia ini angka 2? Tiara pernah nggak lihat angka 2 di dunia ini? Ada nggak angka 2 di dunia ini? Tiara? Tiara? Kok Iya, bengong Pak. Tiara? Ada nggak angka 2 di dunia ini? Ada. Yang mana? Di mana? Kalau angka 2 di dunia ada, Pak. Di mana? Ya, Ayo. Kalau pulpen kan ada ya. Ini pulpen ada ya. Ini pulpen ada bendanya. Handphone ada bendanya. Kalau angka bendanya di mana? kalau bendanya nggak ada, Pak. Berarti selama ini kita ngomongin sesuatu yang nggak ada ya. Nggak adil. Nggak bisa. Kalau cantik ada ya. Kalau cantik mah ada kan ya. Betul nggak? Jilan kalau cantik ada nggak Jilan? Ada, Pak. Ada ya. Karena hidung Jilan ada ya. Mata Jilan ada. Mukanya ada. Maka cantiknya bisa jadi ada. Tapi kalau diangkakan jadi ada apa enggak? Diangkakan jadi nggak bermakna lagi, jadi simbol. Nah itu perlu hati-hati ya. Di kuantitatif itu, belajar statistika tuh, bahkan kalaupun kita punya angka, itu tidak mencerminkan apa-apa sebetulnya. Tetap harus kita maknai lebih lanjut. Itu ya. Maka belajar statistika, belajar bijak melihat dan memandang dunia. Itu aja yang bisa disampaikan. Bosen lama-lama ternyata ya. Kalau kuliah online tuh. Mending ketemu aja lah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Doain mudah-mudahan kita segar, sehat selalu. Mudah-mudahan orang tua kita juga sehat, segar, bugar ya. Memampukan kita untuk bisa terus berkuliah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bulan September ya. Bisa mulai belajar offline lagi. Gitu.
Kalau online kayak gini males ya. Ngeliat Randy males. Lebih males kalau ketemu ya. Tapi kan jadi semangat ya kalau ketemu Jilan, ketemu Cilva ya, ketemu Vena gitu, Raisa, Isyana, Pevita, senang kalau ketemu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Bapak tunggu bertanya. sejam. Boleh. Fit, gimana? Nah, jadi gini Pak, kan untuk tadi yang data tadi itu, kalau misalkan di dalam suatu data ini, mean, median, mode-nya itu beda-beda. Sedangkan dalam keseimpangan measure of dispersion itu kan XI min mean, XI dikurangi mean gitu Pak. Jadi harus keseimpangannya. Nah, untuk data yang berbeda-beda itu, apakah mean masih bisa berlaku karena jomplang gitu Pak, ataukah memang udah standar harus dimasukkan mean-nya Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Yang ajaib itu ya, ternyata yang ajaib itu kemudian seringkali kita akan menemukan data tuh sama semua. Nah, contohnya kayak gini ya. Pada umumnya, alamiahnya nanti kita akan menemukan data tuh seperti ini. Jelek ya gambarnya ya, tapi ngerti lah maksudnya ya. Jadi kalau ini 0 sampai 10, maka kita akan menemukan selalu ada di tengah. Fit ya, selalu ada di tengah. Contohnya gini aja, sederhana aja ya. Teman-teman yang ada di kelas A ini coba tuliskan tinggi badannya misalkan ya. Ini misalkan ya, nggak usah dituliskan nggak apa-apa. Pasti akan menumpuk datanya seperti ini. Ada yang pendek banget ya, 155 tingginya. Tapi ada yang tinggi, 180 lah katakan. Tapi di tengah-tengah tuh pasti numpuk di 160. Jadi mau mean, median, modus, dan simpangannya tuh akan sama. Jadi data. Jadi kalau, makanya kata Pearson, kalau kita ngumpulin data apapun, saya tantang kalian, katanya gitu ya, kata Pearson, kalau kalian mau ngumpulin data apapun, maka dia akan terdistribusi secara normal. Nah kayak gini nih, maka kita akan selalu nemuin nilai tengah. Gitu. Nah, kalau gitu ngapain diukur Pak? Supaya kita tahu berapa nilai benernya. Gitu. Nah, cuman seringkali tadi gini Fit, kadang-kadang nggak adil kalau kita ngukur di tengahnya cuma satu parameter, satu ukuran. Makanya mending diukur tiga-tiganya. Soalnya takut ada data yang kayak gini nih. Kalau data kayak gini kan berarti si kurvanya jadi kayak gini. Dia numpuk di depan, tiba-tiba ada yang melenceng ke kanan sendirian. 1 miliar aja sendirian tuh, orang tuanya Jilan. Nggak enak dong. Misalkan yang lain, muka-mukanya mirip Panji semua. Tiba-tiba ada yang ganteng banget kayak saya. Itu kan udah luar biasa, udah susah. Nah, itu datanya jadi tidak normal namanya. Tapi normalnya data itu akan seperti ini. Gitu. Cuman yang pengen diketahui di statistika adalah nilainya. Konversinya berapa kalau dijadiin nilai. Begitu Fit ceritanya. Tapi tetap hikmahnya kita harus bijak dalam melihat data ya, jangan tiba-tiba ngambil kesimpulan. Bagus sekali pertanyaannya Fit. Atas pertanyaannya itu Fitri akan saya kasih tambahan nilai 5 di UTS-nya ya. Selamat. Tepuk tangan buat Panji. Nah, tepuk tangannya buat Panji ya. Oh iya, Pak. Aduh. Udah nggak boleh ada yang nanya lagi, nanti makin susah pertanyaannya, saya susah jawab ya. Udah itu aja, sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.